Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 6, Energi dan Perubahannya. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi tentang sumber energi yang terdapat pada teks. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis informasi pada teks tentang sumber energi dengan tepat. Nah, sekarang kita masuki subtema 1, sumber energi. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Nah, semua akan kita pelajari di tema 6 ini ya. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar dan bacaan berikut. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Siti tidak mendapatkan energi karena dia tidak sarapan. Perlu anak-anak ketahui, setelah kita tidur semalaman, tubuh kita tidak mendapatkan asupan energi apapun karena kita tidak makan. Karena itu, ketika pada pagi hari pasti kita merasa lapar. Nah, untuk melanjutkan kegiatan aktivitas anak-anak dengan lancar, makanya anak-anak butuh makan makanan yang bergizi. Untuk apa? Untuk sebagai sumber energi. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya, matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi, sudah paham ya anak-anak bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena matahari mempunyai cahaya dan panas, dan tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Apakah itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dapat dihasilkan makanan dan oksigen.
Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari bacaan tersebut, jika anak-anak menyimak dengan baik, pasti anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama di sini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Mana ya paragraf pertama? Nah, ini anak-anak, ini adalah paragraf pertama. Di sini ada informasi bahwa semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Itu jawabannya. Yang kedua, paragraf berapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, yang terdapat informasi sumber energi ada di paragraf pertama. Di sini disebutkan bahwa air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber energi. Jadi, sumber energi ada di paragraf pertama ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Nah, dari bacaan tersebut salah satunya energi panas matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Seperti itu ya. Nomor 4, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis dari tumbuhan adalah makanan dan oksigen. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Seperti itu ya anak-anak jawabannya. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati bacaan berikut. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu, Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama, beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, kira-kira kalau memasak nomor 1 ini butuh waktu yang lama atau sebentar ya anak-anak? Ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi ini kita centang. Kalau memakai baju butuh waktu yang lebih singkat atau sebentar ya. Kemudian minum butuh waktu yang singkat. Mandi lama ya. Minum sebentar. Mencuci lama. Tidur lama. Sikat gigi sebentar. Makan bisa lama, bisa sebentar ya, tergantung makanannya ya anak-anak. Nah, kalau menyisir rambut membutuhkan waktu yang sebentar. Jadi dari sini anak-anak bisa memilah dan memilih mana kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu singkat atau sebentar. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk menyusun huruf-huruf berikut menjadi kata. Nah, yang pertama contohnya ini ya, disusun menjadi matahari. Yang kedua, siapa tahu? Iya, energi jawabannya. Yang ketiga, yang nomor 2, cahaya. 3, fotosintesis. 4, panas. 5, sumber. Nah, setelah kata huruf-hurufnya kita susun menjadi sebuah kata, selanjutnya kita akan membuat kalimat.
Contohnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. 2, 3, 4, 5, anak-anak bisa melanjutkan sendiri di rumah ya. Selanjutnya, silahkan diamati dengan baik. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, sekarang tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air, beri tanda centang untuk gambar yang tepat, beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, ini menghabiskan air tanpa membuangnya, berarti ini merupakan hal atau kegiatan yang tepat ya anak-anak. Kemudian ini juga mematikan keran, perbuatan yang tepat. Nah, ini kalau ini menghambur-hamburkan air, kira-kira tepat atau tidak ya anak-anak? Nah, ini juga bermain air dan menghambur-hamburkan air, ini kurang tepat ya anak-anak. Nah, jadi air itu bisa habis ya anak-anak. Nah, untuk itu kita harus selalu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Tidak semua di belahan bumi ini dapat air yang bersih, sehingga kita harus menjaga kelestariannya. Selanjutnya, menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi baik bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah merawat dan memelihara tanam-tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya saja. Wah, berarti anak-anak harus menghemat dan memelihara lingkungan sekitar. Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Untuk apa anak-anak? Pasti untuk energi tubuh kita. Apa gunanya air bagi tubuh? Ya, untuk sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, 3, 4, 5 anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya.
Selanjutnya, air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Bagaimana ya anak-anak caranya? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Diingat-ingat ya, berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Jatiluhur, ada PLTA Maninjau, ada PLTA Karangkates, PLTA Sik. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik anak-anak. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Seperti ini ya gambarnya. Nah, sekarang kita coba simak bacaan berikut. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, ini anak-anak, percakapan mereka. Simaklah percakapan mereka. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibunya, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Siti, berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Ibu menjawab, benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Siti, bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Ibu menjawab, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Siti, berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Ibu, iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Siti, apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Ibu menjawab, oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Siti, lama-kelamaan dapat habis ya Bu? Ibu menjawab, betul nak, oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini semakin sedikit. Siti, oh begitu ya Bu? Ibu, iya nak, wah kita sudah sampai, ayo siap-siap turun. Nah sekarang kerjakan tugas-tugas berikut. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Anak-anak bisa menuliskan informasi apapun yang anak-anak dapat dari bacaan antara Siti dan Ibu ya. Yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Ada fosil,
BBM, mogok, dan bensin. Sangat mudah kan?